Sahabat-sahabat Dinarji, selamat datang kembali di Power Tips persembahan Dinarji Indonesia. Kita akan melanjutkan obrolan yang kemarin, ya berbeda topik tapi pasti nyambung-nyambung, ya kan? Kita banyak cerita tentang agile leadership, bagaimana para leader ini banyak ketemu dengan perubahan, beradaptasi dengan perubahan. Nah, berbicara tentang si perubahan itu, seperti apa sih seharusnya agar tujuan perubahannya bisa tercapai? Ya, hal yang lebih baik bisa tercapai di kemudian hari. Kita akan bahas tentang perubahan ini bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Vera Maringka. Bu Vera. Halo, apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Sehat-sehat, dari yang sakit berubah jadi sehat, ya kan? Yang sehat berubah jadi tambah sehat. Nah, tentang si perubahan ini, Bu Vera, sebenarnya perlu persiapan nggak sih untuk berubah atau asal aja, gitu, switch, gitu, atau seperti apa sebaiknya? I wish bisa begitu ya. Simsalabim gitu kan ya. Nah, sayangnya pada kenyataannya memang kita butuh persiapan. Ya. Di Dinarji bahkan kita selalu bilang bahwa persiapan itu sebenarnya 90% dari faktor kesuksesan. Kalau persiapan kita benar, maka 90% kemungkinan itu akan sukses. Ya, jadi memang persiapan itu penting banget. Oke. Nah, untuk berubah, apa yang perlu dipersiapkan? Untuk melakukan perubahan, apa yang perlu dipersiapkan? Cukup banyak. Ya, jadi kita memang harus punya waktu untuk betul-betul menimbang dan memastikan gitu ya bahwa perubahan ini memang bisa dilakukan. Ya. Jadi yang pertama memang kita harus melihat dulu should be-nya tuh kayak apa. Jadi kan kita tuh kalau mau melakukan perubahan itu kan berubah dari A menuju ke B. Betul. Kan perubahan gitu ya. Nah, jadi kita mesti mapping dulu nih, should be-nya tuh apa sih? Yang kita inginkan ujungnya tuh menjadi ya, jadi balik ke tujuan. Nah, saat ini tuh kayak apa? Current. Jadi saat ini begini, should be yang kita inginkan itu adalah begitu. Gitu, ya. Nah, sekarang kita harus bikin perubahan nih dari current menuju should be. Gitu, ya. Nah, kalau sudah kita lihat nih, kan ada skopnya jelas. Jadi kita mau berubah dari A ke B. Ya. Nah, untuk menuju dari A ke B ini, bagian mana aja sih yang harus dirubah? Karena belum tentu semuanya harus dirubah. Oh iya betul. Ya kan? Belum tentu semuanya itu ya. Yang udah oke, yang memang masih relevan, masih betul, masih oke, ya nggak perlu dirubah. Ya. Nah, yang mana yang harus dirubah? Kita harus identify. Ya. Dan kenapa yang udah kita identify ini, kenapa penting bahwa itu harus berubah? Ya, so kita tahu apa dan kenapanya, kenapa penting. Ya, ini harus berubah. Nah, jadi benar-benar yang kita pilih itu memang kita make sure yang kita pilih harus dirubah itu memang yang betul-betul krusial. Jadi kita nggak fokus pada hal-hal kecil yang ternyata nggak dirubah nggak kenapa-napa gitu ya. Jadi kita fokus pada yang memang krusial harus dirubah. Harusnya spesifik itu ya Bu ya? Harus spesifik, yes. Kalau nggak susah, kalau nggak spesifik susah. Jadi kita memang harus punya list yang memang spesifik apa mananya, gitu. Detail. Oke, itu langkah pertama. Lalu yang kedua, kita juga melihat ya, kan kita udah ketemu nih list mana aja nih yang harus dirubah ya, dan memang penting harus dirubah. Nah, kita lihat lagi, kita bisa kontrol apa enggak? Maksudnya? Perubahannya. Jadi dari list tadi itu, ya, apakah semua itu within our control? Kalau salah satu atau beberapa dari yang list tadi yang udah kita identify itu ada beberapa yang ini kontrolnya tidak ada di kita, ada di tempat lain. Maka ya nggak bisa kita perubah karena bukan kita yang kontrol. Ya kan? Baik. Jadi kita mesti pilih yang mana yang memang within our control. Gitu, ya. Nah, jadi itu adalah yang penting karena kalau kontrolnya nggak di kita, kemungkinan bahwa kita bisa mengeksekut perubahannya sulit sekali.
Ya kan? Kayak misalnya gini contoh deh misalnya. Saya mesti berubah nih, Vera nih mesti berubah nih, ya. Dari misalnya apa ya? Dari yang nggak disiplin misalnya gitu ya, nggak disiplin menjadi disiplin gitu. Betul. Ya. Nah, apa aja nih yang harus dirubah? Udah di list nih beberapa hal. Oke, misalnya makan harus tepat waktu, gitu Ya, ya. ya. Lalu misalnya bangun harus tepat waktu, tidur malam harus tepat waktu, itu ya sudah di list mana aja yang penting. Nah, sekarang hal-hal itu kan within my control, Betul. ya. Saya bisa merubahnya. Tapi kalau misalnya di list itu misalnya ada yang misalnya meeting harus tepat waktu juga gitu ya. Nah, padahal Zoom meetingnya nih misalnya nih sama Pak Daniel, tapi yang jadi host itu Pak Daniel, ya kan? Nah, itu di luar kontrol saya. Saya nggak bisa merubah itu. Atau misalnya Pak Daniel mau merubah saya, nggak bisa, orang itu dikontrolnya di saya. Gitu. Jadi harus make sure bahwa yang mau kita rubah itu within our control. Bukan di orang lain. Paham. Oke. Nah, lalu yang ketiga yang perlu kita lihat, dan ini penting sekali nih, ya, ini faktor people. Ya. Siapa aja yang akan kena impact dari perubahan ini? Oh, oke. Ya. Perubahan itu kan pasti ada impact-nya terhadap Betul, manusia. betul. Nah, makanya kan orang bilang, ya semua perubahan itu ada pro and cons. Betul. Sebetulnya apa sih kenapa kok ada pro and cons? Karena impact terhadap manusianya. Ya. Nah, apakah kenapa pro and cons? Karena ada gain dan ada lose. Oh iya, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan ya. Ya. Jadi yang namanya pro and cons. Pro itu artinya adalah orang-orang yang pro, pasti ini orang-orang yang gain. Dengan perubahan ini, dia mendapatkan something yang lebih menguntungkan buat dia. Betul. Maka dia akan pro. Ya. Tapi pro and cons, ya, yang cons-nya ini adalah orang-orang yang mungkin impact-nya ke dia itu bikin susah. Lose. Gitu kan ya. Dia lose, dia punya programnya dia lose. Ya otomatis dia akan constrain, dia akan menolak. Jadi kita mesti melihat nih siapa aja orang yang akan kena impact positif dan impact negatif. Siapa yang akan gain, siapa yang akan lose. Oke, baik. Nah, orang-orang yang terimpact ini yang harus kita kita approach sebelum perubahan itu terjadi. Kita mesti diskusi sama mereka apa sih sebetulnya. Jadi jangan berasumsi. Ya. Jadi kita bukan berasumsi. Kayaknya kira-kira kalau saya bikin perubahan ini, Daniel tuh kayaknya bakalan oke sih. Itu asumsi, gitu ya. Tapi saya ngobrol sama Daniel, dan ini tuh kalau memang mau saya rubah begini, menurut kamu gimana? Ya kan? Nanti kita lihat, saya lihat reaksinya. Kalau misalnya Daniel bilang, wah oke tuh gini-gini, oke, berarti dia dia pro kan gitu ya. Nah, saya akan tanya di mana dan bagusnya. Nanti dia akan disebutin, soalnya nanti akan begini. Itu semua adalah pasti gain yang dia dapatkan. Oke. Kan? Sementara kalau reaksinya, wah kok gitu ya, gitu. Kan nanti gini, itu semua pasti yang keluar adalah lose-nya. Gitu, ya. Nah, ini yang kita mesti dengerin, kita mesti listen memang. Gitu, supaya kita tahu impact-nya nanti akan seperti apa terhadap mereka. Kita juga tahu siapa yang akan pro, siapa yang akan cons gitu kan ya, siapa yang akan mendukung dan siapa yang akan menolak. Ya, ini nanti gain lose ini ada ininya, ada cara menganalisanya. Kita akan ngomong minggu depan ya. Baik. Ya. Oke. Jadi persiapan tuh kurang lebih itu. Persiapan berarti tadi lakukan dengan spesifik, pastikan hal yang bisa dikontrol, dan tadi cari tahu gain dan lose-nya siapa saja yang pro dan kontra. Mau diapain seorang-orang yang pro dan kontra ini, kita bahas di episode selanjutnya. Bu Vera, terima kasih.
Terima kasih. Semoga berguna ya. Kita pamit di sini, sampai jumpa. Sampai jumpa.